Aku sembuh dari kista tanpa minum obat yang aneh-aneh. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang akan saya bahas di sini, saya bagikan di sini, siapa tahu aja ini membantu buat sesama perempuan lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya kista ini adalah salah satu penyakit yang sering menghinggapi wanita dan juga menjadi salah satu penyakit yang menakutkan ya sebagai seorang wanita. Jadi singkat cerita, yaitu bulan September tahun lalu, tahun 2024 tepatnya, pada waktu itu saya sering mengalami kram di bagian perut bawah, kemudian menstruasi saya juga nggak lancar. 2 bulan sekali menstruasi, bahkan pernah sampai 3 bulan sekali baru menstruasi. Nah, pada saat itu saya ke dokter kandungan, USG, kemudian di sana dokter yang satunya mengatakan bahwa ini ada tanda-tanda kista, tapi belum begitu kelihatan. Setelah itu saya pindah dokter lagi, ke dokter sebelahnya lagi, yang tadinya dokter perempuan, kemudian saya pindah lagi ke dokter satunya dengan rekomendasi dari teman. Nah, di dokter yang satunya itu, pada saat saya di USG lagi, ternyata hasilnya beneran positif kista. Akan tetapi katanya kistanya masih kecil ya, tapi itu efeknya sudah mulai terasa. Badan mulai dikit-dikit capek dan nyeri banget bagian perut bawah. Ibaratnya kayak kram ya, kadang tembus sampai ke belakang panggul, sama seperti kontraksi pada saat mau melahirkan, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat berhubungan intim juga terasa sangat sakit sekali. Ternyata seperti itu tanda-tandanya. Nah, jadi pada waktu itu saya makin overthinking karena dikatakan positif kista. Hasil USG-nya waktu itu juga saya simpan. Nah, alhamdulillah bulan Juli akhir kemarin, kurang lebih 1 tahun kemudian, ini dia hasil USG saya yang baru sekarang. Alhasil rahim saya bersih dan juga ditandai beberapa sekitar 6 bulan yang lalu menstruasi saya jadi lancar. Badan saya terasa lebih sehat bugar. Apa saja yang saya lakukan sehingga saya sembuh dari kista tanpa berobat yang aneh-aneh, minum obat yang mahal-mahal dan lain sebagainya? Yang pertama, sepertinya pada waktu itu langsung muncul ya, kayak petunjuk Tuhan tiba-tiba datang seperti itu. Saya langsung mendapatkan literasi mengenai kesehatan holistik. Nah, pada waktu itu saya langsung membeli buku mengenai kesehatan holistik dan saya pelajari banyak panjang lebar. Kemudian saya tambahkan juga dengan literasi lainnya mengenai kesehatan holistik. Nah, ternyata rasa sakit hati yang disimpan lama atau dendam yang disimpan bertahun-tahun itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti penyakit kista, kemudian kanker. Karena sepengetahuan saya, katanya ya, kanker itu biasanya diawali dengan kista terlebih dahulu, kemudian ketika sudah berlarut-larut akan berubah menjadi kanker. Katanya ya, itu literasi yang saya dapatkan. Nah, apabila kita menyimpan sakit hati berlarut-larut, rasa dendam, itulah yang menyebabkan seseorang biasanya terkena kista. Nah, jadi waktu itu setelah saya membaca panjang lebar bukunya, saya mencoba untuk memaafkan semua masa lalu saya yang membuat hati saya sakit. Saya memaafkan semuanya dengan ikhlas, dengan penuh cinta. Yang memaafkan itu bukan berarti saya datang ke orangnya, maaf ya, saya maafkan kamu, yang enggak seperti itu ya. Tapi memaafkan untuk diri sendiri, memaafkan dalam sunyi, dalam diam, dalam doa, memaafkan. Ya Allah, saya memaafkan semuanya, semua masa lalu saya lepaskan, saya maafkan dengan penuh cinta. Seperti itu. Dan saya juga membatasi interaksi dengan mereka. Walaupun saya sudah memaafkan mereka, tapi saya tetap membatasi interaksi. Jadi seperti itu. Intinya saya memaafkan mereka dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk diri saya sendiri, tanpa harus memberitahukan ke orang tersebut, saya memaafkan kamu. Jadi seperti itu. Nah, setelah saya rutin melakukan itu, saya memaafkan semua orang-orang di masa lalu saya yang membuat hati saya sakit. Kemudian saya merubah pola hidup saya juga, yaitu mulai intermittent fasting, yaitu berhenti makan di jam 5 sore dan makan di keesokan harinya lagi antara jam 11 atau jam 12 siang. Selain itu saya juga mulai rutin olahraga dan alhasil tubuh saya menjadi sehat bugar rasanya dan menstruasi saya mulai lancar. Nah, iseng-iseng di bulan 7 kemarin saya
pergi USG lagi ke dokter spesialis kandungan dan seneng banget rasanya. Alhamdulillah hasilnya ternyata rahim saya bersih, rahim saya sehat, dan tidak ada gejala-gejala lainnya. Jadi itu tadi cerita dari saya mengenai cara saya sembuh dari kista, dan semoga saja ini membantu buat sesama perempuan lainnya di luar sana yang mungkin saat ini mengalami gejala-gejala kista juga, atau saat ini sedang mengidap penyakit yang namanya kista. Semoga saja semuanya tetap sehat-sehat dan sembuh dari penyakit apapun itu.